Kita sekarang berada di bulan pertama tahun 2024. Dalam sukacita tahun baru, mari kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Topik kali ini sangat menarik. Tema khotbah kali ini, hidup taat menurut hukum. Sebelum kita membaca Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu memuliakan nama-Mu atas kasih sayang-Mu, menuntun kami tiba di tahun anugerah-Mu tahun 2024. Tuntun kami, di dalam kami menggali, memahami kebenaran firman yang hendak kami dalami dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judulnya Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar. Jadi, engkau harus pergi menghadap Kaisar." Saudara sekalian, bacaan kita kali ini sangat menarik dan mari kita dalami bersama kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, ada banyak orang menghendaki perdamaian, tetapi masih suka berlaku tidak adil. Ini sesuatu yang ironis, saudara sekalian, menghendaki perdamaian, tetapi mereka masih suka berlaku tidak adil. Ini sesuatu yang ironi, sebab tidak ada perdamaian. Sekali lagi, tidak ada perdamaian atau tidak mungkin perdamaian itu tercipta kalau tidak ada keadilan.
Masih ingat Paus Paulus ke-6 yang melayani sebagai paus tahun 1963 sampai 1978. Paus ini pernah berkata, "Jika Anda menginginkan perdamaian, perjuangkanlah keadilan." Sekali lagi, jika Anda menginginkan perdamaian, perjuangkanlah keadilan. Itu berarti tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Saat masyarakat menemukan diri mereka diperlakukan tidak adil, jangan berharap perdamaian itu tercipta. Nah, bicara keadilan berarti bicara hukum. Lewat lembaga peradilan, seseorang diadili, ya. Lewat lembaga peradilan, pada akhirnya seseorang menerima keputusan pengadilan. Paulus ditangkap oleh orang Yahudi di Bait Allah. Bayangkan saudara sekalian, Paulus ditangkap di Bait Allah, tempat orang beribadah. Nah, kala dirinya hendak dibunuh, ya. Jadi ketika Paulus ditangkap, kemudian digiring oleh orang Yahudi, dan dia hendak dibunuh. Pada saat dia hendak dibunuh, datanglah seorang perwira dan pasukannya, perwira Romawi, karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Nah, perwira ini yang menolong Paulus. Kemudian Paulus dibawa dan dijebloskan ke dalam penjara di Kaisarea. Nah, gubernurnya kala itu adalah Antonius Felix. Kalau dari catatan sejarah, dia berkuasa dari tahun 52 sampai tahun 60 Masehi. Nah, orang Yahudi mendatangi Felix dengan didampingi oleh seorang pengacara yang terkenal yang bernama Tertulus. Saudara, kalau sampai orang Yahudi membawa pengacara, ini berarti bukan perkara main-main. Berarti orang Yahudi memang benar-benar serius dalam hal ini. Mereka punya rencana jahat untuk menghancurkan Paulus. Orang Yahudi mendatangi Felix dengan didampingi oleh pengacara. Mereka meminta agar Paulus diadili di Yerusalem. Di hadapan Felix, Paulus membela dirinya. Dia mengatakan dia tidak bersalah dan meminta orang Yahudi untuk menunjukkan apa kejahatan yang telah dia lakukan. Felix menangguhkan mengadili Paulus, dan kemudian Felix digantikan oleh Porcius Festus yang berkuasa dari tahun 59 sampai tahun 62 Masehi. Dan di hadapan Festus inilah Paulus menyatakan banding kepada kaisar. Ini sesungguhnya merupakan langkah Paulus agar terhindar dari rencana pembunuhan orang Yahudi. Saya mau katakan Paulus bijak dalam hal mengambil keputusan. Dia sadar nyawanya terancam. Kalau dia pergi ke Yerusalem, ya, kalau dia memenuhi permintaan Festus untuk pergi ke Yerusalem, dia pasti akan dibunuh di tengah jalan. Karena Paulus tahu rencana ini, maka Paulus meminta kepada Festus agar dia naik banding kepada kaisar. Nah, kalau naik banding kepada kaisar, itu berarti arah perjalanan berubah. Tidak lagi ke Yerusalem, tetapi ke pusat kekaisaran, yaitu kota Roma. Saudara sekalian, dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, kita belajar banyak hal. Salah satunya kita menemukan beberapa tipe manusia. Ada 4 tipe manusia yang kita temukan di sini. Saya harap ini diperhatikan dengan baik-baik. Mengapa? Karena bukan tidak mungkin ketika kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024, kita jumpa dengan tipe manusia yang seperti ini. Nah, tipe manusia yang pertama adalah tipe manusia yang penuh dengan tipu muslihat. Tipe manusia yang penuh dengan sandiwara. Tipe manusia yang licik. Tipe manusia yang lain di bibir, lain di hati. Itu tipe manusia yang pertama. Dan dalam bacaan kita saat ini, itulah orang Yahudi. Di hadapan pemerintah, mereka menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Ini kali yang kedua, saudara sekalian. Mereka mendakwa Paulus.
Sebelumnya Paulus didakwa di hadapan Felix. Dan kali ini Paulus mendapat dakwaan yang sama di hadapan Festus. Nah, dakwaan mereka, Paulus itu adalah penyakit sampar. Mengapa sampai disebut penyakit sampar? Karena Paulus ini diyakini oleh mereka adalah seorang pengacau yang mengacaukan orang Yahudi. Dengan pengajarannya, mereka mendakwa Paulus telah mengacaukan orang Yahudi. Kemudian Paulus disebut sekte Nasrani. Kata sekte ini sesungguhnya adalah kata yang merendahkan keyakinan dari orang yang memeluknya. Kemudian Paulus disebut melanggar kekudusan hari Sabat. Kita tahu bersama orang Yahudi sangat menjunjung tinggi hari Sabat. Paulus didakwa melanggar kekudusan hari Sabat. Untuk itu mereka meminta agar Paulus diadili menurut hukum agama mereka. Dan mereka meminta kepada Festus agar Paulus diizinkan dibawa oleh mereka ke kota Yerusalem untuk diadili di sana. Kelihatannya ini masuk akal. Tetapi di balik itu ada akal bulus, rencana jahat orang Yahudi untuk membunuh Paulus. Di hadapan Festus mereka begitu manis. Ya, mau mengadili Paulus sesuai dengan hukum agama mereka. Tetapi jauh di lubuk hati bangkai. Mereka punya rencana busuk, hendak membunuh Paulus di tengah jalan. Saudara, bersahabat dengan orang yang sedemikian ini mengerikan. Di hadapanmu manis sikapnya, manis tutur katanya, tetapi jauh di lubuk hati busuk, penuh niat jahat terhadapmu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Berhati-hatilah memilih sahabat. Berhati-hatilah memilih teman. Ada teman yang lebih karib dari seorang saudara. Tetapi ada juga sahabat atau teman yang menenggelamkanmu, bahkan menghancurkanmu. Karena itu jika engkau memilih sahabat yang baik, karena itu jika engkau saat ini punya sahabat yang baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena tidak semua orang bisa menjadi sahabat yang baik. Yang kedua, tipe manusia yang kedua tidak menerima perbedaan pendapat atau perbedaan kepercayaan. Dalam bacaan kita saat ini itu adalah para imam. Tugas para imam sesungguhnya adalah memimpin ritual. Tugas para imam sebenarnya adalah memimpin ibadah di Bait Allah. Mereka mengajar hukum Tuhan. Tetapi saat ada yang berbeda pendapat dengan mereka, mereka bersekongkol dengan pemuka masyarakat untuk membunuh Paulus. Di hadapan imam besar, Paulus mengatakan dirinya orang Farisi. Ya. Dia mengatakan, saya orang Farisi dan saya percaya adanya kebangkitan orang mati. Saya percaya malaikat, saya percaya roh. Itu dikatakan oleh Paulus. Sementara para imam tidak mempercayai itu. Bagi mereka tidak ada kebangkitan orang mati. Bagi mereka tidak ada malaikat. Nah, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan kepercayaan ini, imam sakit hati kepada Paulus. Sakit hati kepada Paulus. Dan para imam ini bersekongkol dengan orang Yahudi, mencari jalan untuk membunuh Paulus. Saudara, bukankah hal ini sering terjadi juga di negara kita? Ada saja kelompok garis keras yang tidak menerima adanya kepercayaan yang berbeda dengan kepercayaan yang dianut. Kita hidup di negara Pancasila. Seharusnya kita menghargai perbedaan kepercayaan, menghargai perbedaan keyakinan, dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan kepercayaan yang dianut. Saudara sekalian, itulah tipe manusia yang kedua.
manusia yang tidak menerima perbedaan, manusia yang tidak dapat menerima pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga, tipe manusia yang ketiga adalah mengorbankan kepentingan minoritas demi kepentingan mayoritas. Itulah Festus dalam bacaan kita. Ia pintar bersandiwara. Ia ingin mengambil hati orang Yahudi dengan mengatakan, maukah Paulus dihakimi di Yerusalem? Paulus jelas saja menolak. Sikap Festus ini kita temukan juga dalam kehidupan bernegara. Kepentingan kaum minoritas dikorbankan demi untuk memenuhi kepentingan kaum mayoritas. Walaupun sebenarnya saudara sekalian, istilah mayoritas dan minoritas tidak pas untuk dikenakan dalam komunikasi di negara Pancasila ini. Ketika kita mendirikan negara ini di atas dasar Pancasila, tidak ada lagi mayoritas dan minoritas. Semua orang sama di mata hukum. Semua orang diperlakukan sama di negara Indonesia ini. Nah, inilah tipe manusia yang ketiga, ya. Tipe manusia yang lebih mendengar suara orang banyak daripada mendengar kebenaran kelompok orang-orang yang kecil. Tipe manusia yang keempat, ya. Tipe manusia yang keempat adalah tipe manusia yang tegas dan bertanggung jawab, dan itulah Paulus. Ia tidak mau diadili di Yerusalem karena dia tahu rencana jahat orang Yahudi. Dia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya selama ini. Perhatikan ayat 11. Di sini Paulus berkata, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Dari ucapan Paulus ini, saya merasakan keberanian yang besar dalam diri Paulus untuk menghadapi masalahnya. Ia tidak lari dari masalahnya. Dia hadapi masalahnya. Dan jika dia bersalah secara hukum, dia bersedia dihukum mati. Inilah sesungguhnya mentalitas pengikut Kristus. Berani menghadapi masalah. Berani memikul salib. Berani mengambil resiko atas apa yang telah dia perbuat. Nah, pertanyaan kita, mengapa Paulus punya mentalitas yang berani seperti ini? Saudara, kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas pada tahun 63 Masehi. Kitab ini menceritakan perkembangan gereja dan peranan Roh Kudus di dalamnya. Dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menjumpai Paulus, berdiri di sampingnya, dan memberikan motivasi agar hatinya tetap kuat dan berani bersaksi tentang Yesus Kristus di kota Yerusalem dan sampai ke kota Roma. Ya. Jadi Paulus punya keberanian yang seperti ini di hadapan Festus maupun sebelumnya di hadapan Felix, karena Yesus datang menjumpainya. Dan Yesus memotivasinya, memberikan kekuatan iman baginya dalam menghadapi pergumulan ini. Ada ungkapan bijak, berani karena benar, takut karena salah. Paulus berani karena dia merasa benar. Dia tidak berbuat salah. Keberanian yang seperti ini sesungguhnya dikaruniakan oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak takut menghadapi resiko. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak takut kehilangan nyawa. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus berpegang pada kebenaran dan berani mati demi kebenaran yang dia pegang. Dan itulah yang terjadi pada Paulus. Dirinya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia berani mengambil resiko. Inilah pentingnya bagi kita bersekutu di dalam Tuhan, agar Roh Kudus itu menguasai diri kita. Dan kita punya kekuatan yang luar biasa menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Ada banyak orang yang tidak tahu tentang hal ini ataupun tidak mempercayai tentang hal ini. Cobalah kita bangun persekutuan di dalam Tuhan di tahun 2024 ini, agar Roh Kudus itu menguasai diri kita
dan kita punya kekuatan yang tangguh menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan di tahun 2024 ini. Saudara, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak takut menghadapi apapun. Dia hanya takut kepada Allah. Orang yang takut akan Allah pasti hidup taat menurut hukum. Ketaatan pada hukum membuatnya terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Nah, sekarang pertanyaan evaluatif bagi kita. Apakah kita selama ini telah hidup taat hukum? Apakah di negara kita ini semua orang telah menjalani kehidupan taat hukum? Apakah warga jemaat telah hidup taat pada peraturan di gerejanya? Saudara, perenungan kebenaran firman saat ini memotivasi kita agar jangan menjadi seperti orang Yahudi yang bertindak seolah mentaati hukum, tetapi nyatanya mereka memanipulasi hukum. Jangan juga kita bertindak seperti Festus yang menggunakan hukum hanya untuk melayani orang-orang tertentu. Jadilah seperti Paulus yang berani mengambil resiko, bahkan berani naik banding kepada kaisar demi ketaatannya kepada hukum. Jadilah pengikut Yesus Kristus yang taat terhadap hukum yang berlaku di negara kita ini. Jika kita menjalani kehidupan sebagai pribadi yang taat hukum, kita sedang bersaksi tentang Tuhan yang kita sembah melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus, sumber hikmat, senantiasa memberkati kita. Amin.